Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang, bisik doa malam sunyi agar hatimu senang. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Waktu yang indah ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita minta tuntunan kuasa Roh Kudus, kita berdoa. Bapa di sorga, kebutuhan kami saat ini ialah hadirnya kuasa Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami, agar ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami boleh memahaminya. Inilah doa hamba-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Renungan hari ini berjudul Ukuran Kesuksesan. Ayat inti pengkhotbah 9 ayat yang ke-10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Tuhan dapat mengerjakan mujizat melalui tangan para ahli bedah berbakat yang mendedikasikan talenta mereka untuk pelayanannya. Salah satunya adalah Dr. Benjamin Carson, kepala bedah saraf pediatrik di Rumah Sakit Johns Hopkins di Baltimore, Maryland. Dia terkenal karena pemisahan bayi kembar siam. Pada tahun 1997, atas permintaan ahli bedah saraf Sam Mokogong, Dr. Carson memimpin tim medis yang terdiri lebih dari puluhan dokter dari Universitas Medis Afrika Selatan, satu-satunya rumah sakit pendidikan kulit hitam yang besar di Afrika Selatan. Dalam salah satu operasi pemisahan, ini bukan hanya tantangan medis, kata Dr. Carson, tetapi tantangan sosial. Selalu menjadi anak tiri selama masih berlaku sistem pemisahan ras, yaitu apartheid. Mereka tahu bahwa jika operasi ini dapat berhasil dilakukan di rumah sakit ini, mereka bisa berdiri bahu-membahu dengan universitas kedokteran besar lain. Anak laki-laki kembar berusia 11 bulan ini menyatu di bagian atas kepala mereka, menghadap ke arah berlawanan. Ada 13 upaya pemisahan sebelumnya dan tidak ada yang berhasil. Dr. Carson meminta perangkat pemutar lagu stereo agar mereka bisa mendengarkan musik inspiratif selama operasi. Setelah 19 jam, mereka baru menyelesaikan 3/4 dari tugas mereka. Tetapi arterinya begitu terjerat sehingga dikhawatirkan mereka tidak mempunyai cukup darah di seluruh Afrika Selatan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Dia menyarankan untuk berhenti dan kemudian melanjutkan operasi dalam waktu beberapa bulan. Dr. Mokogong menjawab, "Kami tidak memiliki peralatan untuk melakukan itu di sini," tetapi mereka terus lanjutkan. Dr. Carson berkomentar, "Saya tidak mempunyai peralatan mewah apapun, hanya pisau bedah saya dan iman kepada Tuhan. Beberapa dari pembuluh darah tersebut lebih tipis dari selembar kertas. Saat saya melakukan pemotongan terakhir setelah 28 jam, kalimat Hallelujah Chorus terdengar dari perangkat pemutar lagu. Semua orang merinding. Dalam 3 minggu anak-anak itu merangkak dengan normal, dan kami hanya menggunakan 3 unit darah. Sejauh yang kami tahu, ini adalah pertama kalinya ada orang yang mampu sepenuhnya memisahkan si kembar siam di kepala dalam satu operasi. Tidak hanya keduanya dapat bertahan, namun ternyata tidak ada kerusakan. Harga diri mereka melambung tinggi. Orang-orang menari di jalanan. Itulah yang dimaksud dengan sukses, yaitu menggunakan bakat yang diberikan Tuhan kepada Anda dan mengembangkannya untuk menolong orang lain, dan jangan pernah merasa malu pada Tuhan. Tuhan juga ingin melakukan keajaiban dengan tangan Anda. Maukah Anda mendedikasikan untuk pelayanannya? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari berdoa. Bapa Surgawi, kami datang dengan penuh syukur karena penjagaan-Mu, perlindungan-Mu yang terus nyata di tengah-tengah kami. Kami saat ini siap melakukan aktivitas kami. Kiranya pertolongan-Mu akan menjadi bagian kami. Engkau akan tambahkan kami kekuatan, kesehatan, sehingga kami mampu melakukan yang terbaik untuk semua tanggung jawab kami. Dan biarlah kiranya hari ini kami boleh lewati dengan kemenangan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami menjadi anak Tuhan yang terus diberkati,
dan terus boleh melewati setiap tantangan dengan jaminan yang Tuhan berikan bagi kami. Kasih karunia-Mu, damai sejahtera-Mu melimpah-limpah atas kami, karena kami selalu berdoa hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.